tegaskan suara hati, yang mimpi jaga benih, tegaskan suara hati. Kembali lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Kalau lihat tangan saya seperti ini, pasti pemirsa pebisnis muda yang ada di rumah pasti mengira saya titisan dari Iron Man. Tapi jangan kaget, karena acara kita pada episode kali ini akan menampilkan seorang sumber inspirasi yang luar biasa yang menginspirasi saya menggunakan Iron Man ini. Tapi saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan seperti biasa seorang yang akan memberikan kita pelajaran strategi bagaimana menjalankan bisnis, apalagi dengan bisnis seperti ini, ya. Untuk itu kita sama-sama panggil Coach Meriza. It's my life, it's now and never. I'm gonna live forever. I just wanna live when Di sini. Iya. Coach Meriza sudah kena virus Iron Man rupanya. Ada apa nih sebenarnya Mister? Ya, kita akan membahas bisnis cosplay. Oh, I see. Kalau gitu, saya juga kaget tadi. Iya, tangannya jadi kaku begini, Ini Coach nggak Meriza. bisa digerakin. Iya, Misternya. tapi ini karena saya ilmunya lebih tinggi sudah ada cahayanya. Oh Coach. gitu? Coach belum ada Ini nggak cahayanya. bisa nih, Belum. susah nih. Itu nanti diinstal ulang dulu. Ya, apa kabar Coach Meriza? Baik, Luar biasa. luar biasa, Ya, Mister, ya, gitu. ya nggak apa-apa. Kita pakai aja ini dulu. Gimana Coach? Kesempatan ini kita punya tema apa ini Coach? Ini luar biasa, Mister. Iya. Alhamdulillah ya kemarin. Pakai ini dulu, seminggu- maaf, ya. oke. Seminggu kemarin saya mendapatkan respon yang luar biasa daripada pebisnis muda ya gitu bahwa program kita yang kemarin memberikan inspirasi buat mereka. Iya. Ya kemarin kita mendatangkan kalau nggak salah Fakhri ya. Iya, Fahri Fahri seorang ya? bisnis Bisnis, IT ya. Betul ya. Sekarang kita membahas yang lebih tajam lagi. Wow, Sebelum tajam. Bisa punya relevan juga sih sebenarnya Mister. Iya. Bahwa malam ini kita ngebahas tentang kreatif industri. Wow, kreatif industri. Wow. Ini gimana nih Mister, nggak bisa dilepas nih, Nggak gimana apa-apa, nih? Ini harus puasa 1 hari 1 malam Aduh. dulu untuk lepasin. Ini lemnya sangat kuat sekali pemirsa. Iya. Para pebisnis muda ini, aduh, Ya, ini oke. adalah hasil karya daripada kreatif industri. Iya, kreatif industri. Dan tentunya ini tidak main-main Coach ya, karena detail sekali ya. Yep. Malah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi bahwa ternyata ini sudah sampai ke mancanegara loh Coach. Luar negeri ya. Iya, luar negeri, dan dia sudah luar biasa sekali. Padahal kemarin saya masih berbahas tentang ASEAN Economic Community ya. Iya, iya. Saya masih Pasar bebas kemarin ASEAN, ya? masih galau Mister ya gitu, masih galau. Tapi narasumber kita malam ini Ya. bisa buktiin gitu. Iya. Dia bisa menutup kegalauan saya. Tapi insya Allah nanti kita bagi ya. Ya, kita belajar ya. Pebisnis muda di Oke. rumah. Dan pebisnis muda jangan kemana-mana, tetap di acara ini karena sebentar lagi kita akan mengundang, kita akan menghadirkan sumber inspirasi kita pada malam hari ini, ya. Tetap di acara Nubis Yang muda, yang berbisnis. sayang, kita kan terus berlari, takkan berhenti Nah, lepas nanti. di Ya. Nah, gini dulu, jangan dulu langsung. terus Ada konsinya. memberi mimpi hingga nafas tak berhenti. Informasi tentang kejadian-kejadian luar biasa di seputar Bandung Raya dan Jawa Barat. Saksikan Halo Halo Bandung setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Untuk Anda, Bandung TV bekerja sama dengan komunitas Brahma Kunta mengadakan hipnoterapi oleh Guru Mangku Hipno. Jumat 29 Agustus pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lokasi
Lobi Serbaguna Bandung TV. Informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi kota Bandung. Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Wow, Mister, aku udah nggak kuat nih, Mister. Tangan berat kaku ya? banget. Ini gimana Mudah-mudahan cuma tangan yang berat, Kos, bukan dosanya yang berat. Aduh, jangan sampai Mister. Oke, jangan sampai ya. Ini Luar biasa. tolong lepasin lah, Mister. Butuh bantuan Iron nggak Man. bisa Oke, saya baik, saya akan lepasin. coba. Saya nyalakan dulu tenaganya. Aduh, saya tarik. Wah, kebuka, Kos ya. Bisa, Mister. Wah, udahlah kita taruh di sini Alhamdulillah. aja. Kos Meriza. Baik. Saya matikan dulu ini pengaruh tenaganya. nih, Mister. Iya. Pengaruh. Jadi apa yang saya sampaikan nanti Iya, berpengaruh kalau ini saya matikan satu. dulu supaya hemat energi, Kos. Wah. Oke. Baik, pemirsa, pebisnis muda yang luar biasa. Sebentar lagi saya akan menghadirkan orang yang membuat gara-gara malam hari ini sehingga saya harus pakai seperti ini dan pakai cambang seperti ini. Gitu. Saya juga ini kaku. Ya, Kalau mulai udah tangannya. kembali nih. Dan luar biasa orang ini bisa memberikan inspirasi begitu banyak anak muda di Indonesia, bahkan sudah keluar negeri. Kita akan belajar bisnis dengan beliau. And berikutnya sebelum saya panggilkan siapa yang menjadi sumber inspirasi kita pada malam hari ini, mari kita saksikan VT profil beliau berikut ini. Nah, luar biasa kan, Kos? Aduh, luar biasa. Kalau bagi Yang saya tadi- ini benar-benar pengusaha bisnis yang benar-benar luar biasa ini. Yang Mister. kreatif banget ya. Karena dia juga udah luar biasa bikin tangan saya kaku tadi ya. Dan Coach, kita tidak perlu lama-lama lagi, Yap. kita undang Harus ya nih, Ustaz. pembuat huru hara malam Harus, hari ini. harus. And please welcome Rangga Kancil. Wow. Wah, tepuk tangan dulu dong. Waduh.
Ini Coach Mariza, ini luar biasa ini Coach. Ini benar pengusaha Iya. luar biasa Iya. bagi saya Iya. nih. Yang luar biasa bikin tangan saya kaku. Oke. Nah, ini kostum apa ini? Saya ini ngambil dari anime Sensei ya, Sensei ya. kartun tahun 90-an ya, mungkin 88 sampai 90-an Ya, ya. tapi kayaknya tetap ini ya digemari juga ya. Iya. Bukan anak-anak saja, Iya, orang dewasa benar. juga gitu. Nah, silakan Coach Mariza di sini dulu nih. Mau ini ada ahli strateginya nih kan? Mau tanyakan kayak gimana? Bagi saya ini luar biasa. Terima kasih ya Rangga Kancil ya. Ya, Rangga Kancil. udah datang di acara kita ini gitu. Saya asli ini mengingatkan saya waktu kecil, Mister. Oh, gitu. Saya sempat kecil juga lah. Anak kecil. Waktu ini masuk film saya meskipun saya nggak hafal ya, tapi saya suka robot-robotan gitu. Oke. Ini kenapa sih milih kayak gini? Milih kenapa Bisnis ini? Pertamanya saya pertama kali gini, seneng dari senang membuat sesuatu, terus menciptakan sesuatu dari hal yang biasa menjadi yang aneh gitu, yang bikin orang tuh kok bisa seperti ini gitu. Pantasan kelihatannya aneh ya. Bener kan? Saya juga aneh Pak. Memang udah aneh. Sejak kapan nih ini mulai masuk ke bisnis ini? Kalau mulai main di bisnisnya itu sebetulnya mulai saya pakemkan konsep. Oke lah, saya berbisnis itu dari 2011. 2011. Tapi mempelajarinya dari 2008 sebetulnya. Kurang lebih 3 tahun ya. Ya, Nah, pertanyaannya kok, apakah ada hubungannya dengan latar pendidikannya beliau nih? Apa nih kuliahnya apa nih? saya kuliah tuh ekonomi sama komunikasi. Oh, nggak Saya ada kuliah hubungannya dua. ya? Ambil dua. Biasanya acting. dua. Luar biasa ya. Plus dulu ya. Ini pengusaha muda wajar bagi saya jadi luar biasa karena dia kuliahnya 2. Oh, kuliahnya 2. Kuliahnya 2. Ya. Satu ekonomi, satu Komunikasi. Tapi saya biasanya kuliah 2 aja. Kalau malam saya itu ambil komputer, sayanya di pengadilan. Nggak sampai gitu kan? Nggak sampai gitu ya? Saya malah skamling Pak. Tuh, kalau ini bagaimana sih kan orang banyak ya kalau bicara masalah kostum. Iya. Kan bagi saya ini marketnya itu segmented ya. Iya. Itu gimana nih untuk pasar untuk kostum-kostum seperti ini? Kalau menurut saya dari pasar sebetulnya ya pertama ya pasti cosplay ya. Oke. Cuman karena saya link kan selain di cosplay juga main dimasukin ke TV juga, Oke. terus sinetron-sinetron juga masukin juga. Jadi pasarnya ya teruslah seperti ya kayak Alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah. Terus ada. berkembang ya. Oke, gitu ya. mungkin gini, Kancil, kalau cosplay itu kan banyak orang taunya anime saja ya. Nah, mungkin pebisnis muda di rumah pengen tahu itu apa saja sih yang digarap sama Kancil ini selain anime gitu? Kalau dari segi kostum sebenarnya saya nggarap semua ya Pak ya. Dari anime Jepang, terus Kayak gini? iya itu Oke. Amerika. ya. Terus kalau perlu juga ada yang mau cosplay jadi Sarukan juga bisa gitu. Sampai mungkin Petruk dengan Gareng Saya enggak. saya- Bukan cosplay itu, itu. tapi bisa itu bisa. Jangan Mister yang pakai ya. Oh gitu. itu bisa Indonesia juga Terus bisa. kalau kita bahas malam ini kreatif industri ya gitu. Kalau bicara kreatif industri ini kan bicara masalah ide. Idenya dari mana sih datangnya ini? Ide untuk misalnya Bikin kostum gitu, atau sebetulnya gini ya Pak ya, emang dari hobi aja dulu. hobi mulainya? Sampai ya? akhirnya ada tuntutan orang untuk ya udahlah coba buka jualan. Oke. Ya lama-lama dipikir-pikir ya udahlah buat teman bikinin satu. Tiba-tiba temennya seneng. Seneng ya. Akhirnya nyoba lama-lama mulai banyak ya udah saya coba buka. Sekarang berapa nih per bulannya permintaan rata-rata aja? Jumlah Jumlah dari ini salary kostum aja deh yang keluar. jumlah kostum yang keluar. Ya, betul. Alhamdulillah kalau setiap bulan sampai sekarang tuh per bulannya sekitar 22 sampai 30-an. Luar biasa ya, plus ya. Saya sebelum tadi live tanya ke beliau nih, kira-kira satu kostum itu yang paling murah berapa? Atau 300.000 kok, gila, yang paling mahal 7 juta. Wow. Kayak gini, tangan gini aja. Ini berapa nih? Pinjamin berapa nih? Ini dipinjam atau Kalau rental sewa bisa. Oh gitu. Oh, disewa. Itu luar biasa. Tapi katanya nanti nggak disewa, setelah pulang dikasih. Oh gitu. Setelah terima jabatan, Pak. Asal tadi saya nggak mau lagi ya. Ini tangan saya kaku beneran loh. Gitu. Bapak kaku itu, Pak. Bener. Saya kaku ini, Pak. Tapi inilah kalau bicara kalau ide-idenya dari Rangga sendiri atau bagaimana nih yang bikinnya? Sebetulnya kalau kita membuat kostum itu kan pertama di pasaran. Pasar dulu seperti apa, mintanya apa. Terus kalau kayak gini kan kayak kostum cosplay kita mirip sama tokoh aslinya seperti apa. Jadi ya kita harus mencontoh dari situ sih sebetulnya. Tapi kan ada karakter ada di dalamnya ya. Ada dalam karakter bikin itu. Itu yang bikin Rangga atau orang lain desain seperti ini?
Kalau desain karakter itu kan dari setiap misalnya kayak sensei ini bikin siapa, dia yang bikin karakternya ya Asik. kita yang itunya Pas gitu. ke Rangga yang desain Rangga atau orang lain? Oh, kalau misalnya untuk ngedesain kostumnya masing-masingnya saya sendiri. Jadi Oh, saya buka oke. dari Google gitu, internet, dan terus cari apa sudut dari sini, Betul. muter-muter gitu. Kalau bisa sampai kaki bawah juga kelihatan, baru kita desain. Baru desain. Oke banget ya. Jadi beliau sendiri Mister yang mulai ya gitu. Terus kalau ini bicara masalah karyawan berapa orang sekarang? Sebetulnya karyawan yang pasti tuh sekitar ya 3 sampai 6. 3 sampai 6 Tapi ya. sebetulnya yang saya tuh lebih bukan ke karyawan ya manggilnya. Oh, oke. Jadi teman-teman yang lagi nggak ada kerjaan, Yep. mau ada tambahan, nih ada job nih, satu kostum nih. Yep. Yuk bantu I see. sambil belajar, ada sedikit lah gitu. Bisa bagi-bagi untuk- ya? Ya gitu. Oke, jadi ini bagaimana sih memberdayakan teman-teman yang gitu. memberdayakan Pemberdayaan teman-teman. teman-teman ya. Iya, betul. Dan kalau banyak teman kan banyak rezeki juga coach ya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan banyak rezeki tidak banyak pacar. Up. Enggak coach. Ini jangan sampai Saya ya. nyalain dulu ini. Hati-hati ya, hati-hati. Ini Rangga terlalu kreatif nih bikin buat kreatif. Mr. Mind ya gitu. Ya, terus kalau biasakan orang pesan kostum seperti ini, itu apa mereka apa sih kalau pesanan khusus gitu atau dia minta saya mau karakter ini? Ah, itu. Oh, gitu. Ya, Atau jadi- mungkin dia bawain dulu gitu. Bisa kadang-kadang dia nanya dulu, saya pengen kostum ini kira-kira berapa, atau kasih gambar ini berapa, atau dia gambar sendiri kira-kira berapa gitu. Oh, Baru kita kasih oke. harga. Harganya baru deal ya. Iya, baru Jadi kita deal. berdasarkan desain yang Desain, ini ya. Dan konon kabarnya ini bukan konon lagi, waktu informasi di awal itu sudah ke luar negeri ya. Udah kirim. Kemana? aja? Kemana aja? Kemarin saya kirim sempat ke Thailand, Thailand, terus Malaysia, tapi umumnya saya ke Singapura sih ngirim. Singapura ya. Ke Singapura Oh, banyak. banyak juga di sana ya. Banyak sekali Nah, cosplay itu umumnya. sekarang kalau di Bandung peminat dari cosplay ini gimana? Kalau peminat sangat banyak sekali sekarang, apalagi cosplayer muda sekarang itu lebih kreatif dibanding cosplayer tua gitu ya. Oh, jauh, nggak lihat ke sini kok. Enggak, saya nggak ngeliat ke Oh, iya, Mr. iya. kok. Saya ini yang ngerasa masalahnya. Ini Agak ngerasa. ngesel. Oh, I love Nah, itulah. Tony Stark, I know. Nyalain dulu ah. Oke, bicara tentang ini sedikit tentang masalah keuangan bagaimana? Pendanaan. Untuk pendanaan bisnis bisa. ini awalnya dulu bagaimana? Berapa gitu? Alhamdulillah ya Pak ya. Sebetulnya 2011 ini saya 2011 dulu ya? open aja ya. Untuk usaha kostum ini kita hanya modalkan, Oke. hanya bermodal pikiran aja tanpa asik. menggunakan modal. Sedikit pun. Ya. Karena gini, aku menggunakan sistem ketika orang itu ingin memesan Ya. kostum, kita punya profil kostum seperti apa, dia otomatis kasih DP. Oh, I Dan see. kita akan membuat perincian paling enggak buat bahan, buat alat-alat, buat makan sama buat ongkos. HPP-nya dulu ya. Ah, ah. Pokoknya, harga pokok. Jadi itu yang dipakai istilahnya. Jadi sampai saat ini modalnya adalah cenderung zero ya. Iya, Cenderung zero. gitu. Ke depan apa rencana Angga nih ke depan untuk bisnis kostum ini? Ke Untuk depan. bisnis kostum ya pertama dari kualitas saya akan lebih dinaikin lagi. Oke. Terus ya pingin sih buka toko yang benar-benar tempatnya oke, langsung kan sekarang oke. masih by online juga. Oke. Terus pengen buka usaha-usaha lain lagi yang berhubungan sama seperti ini juga sih. Lingkupnya Berarti awalnya memang hobi ya? Ya cuman hobi doang. Tiba-tiba masuknya duit juga luar biasa. ini yang luar biasa anak muda saat ini Mister. Jadi banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil nanti ya Betul. dari Iya. Angga ini ya. Baik, dan tentunya ini merupakan awal di mana kita nanti akan mengupas bisnis jenis ini termasuk kreativitas ya? Luar Industri- biasa. industri kreatif ini, Coach? Bagian daripada kreatif industri. Mister. kreatif industri. Dan ini sudah dinyatakan oleh pemerintah ya. Nanti kita akan coba dalami nanti. Oke, baik. Baik, pemirsa, tentunya Anda di rumah sudah tidak sabar lagi pengen menggali lebih jauh dari ulasan dari Cosme Rizal yang kemana-mana tetap di acara Nubis Yang muda yang berbisnis. Ya, alhamdulillah itu. Nanti saya kaji ya. Baik. Baik, nah nanti duduk di sini ya. Duduknya bagaimana? Persib on Bandung TV. Saksikan highlight pertandingan-pertandingan dan informasi terbaru seputar Persib. Persib on Bandung TV setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Bandung TV.
berbagai tayangan seputar video musik Sunda terbaru, saksikan klip parahyangan di jam berikut hanya di Bandung TV. Masih di acara Nubis. I love myself. Dan tiba saatnya kita di segmen ketiga, di mana kita akan mengupas tuntas bisnis dari Kancil, di mana bisnis anime ini cosplay tentunya ini sangat digandrungi oleh banyak pemuda. Dan Coach, silakan untuk mengulasnya. Baik, para pebis muda yang luar biasa ya gitu. Bagi saya malam ini saya kedatangan tamu yang benar-benar luar biasa bagi saya. Betul. Bagaimana dia bisa mencoba untuk mengembangkan apa yang ada di pikiran dia. Sebenarnya banyak sekali pelajaran kita ambil dari angkatan dia gitu bagi para pebis muda ya gitu. Tapi saya coba melihat buka mindsetnya dulu ya secara umum gitu. Saat ini suka tidak suka kita berada dalam kondisi knowledge based economy itu. Pasar Bagaimana ekonomi berbasis pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Bagaimana ekonomi berbasis pengetahuan. Kalau dulu ada perkembangan industri ya gitu dari pertanian, kemudian ada masuk industri, kemudian terakhir kita masuk ke namanya ekonomi berbasis pengetahuan. Turunannya apa, Mister? Turunnya adalah bagaimana ekonomi kreatif. Ini awalnya nih. Jadi Angga ini dalam dia mencoba termasuk orang yang masuk ke lingkaran mengikuti perkembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, ya. Ekonomi kreatif ini salah satunya adalah industri kreatif. Kalau bicara tentang perkembangannya itu kalau boleh dibilang tahun 97 itu terjadi di Inggris. Awalnya di Inggris ya. Awalnya. Di situ dilihat dulu bagaimana tingkat pengangguran yang tinggi ya, pengangguran tinggi. Kemudian apa yang bisa dioptimasi dari penduduk saat itu? Iya. Sederhana sekali kok, Mister. Iya. Sederhana sekali. Yang dioptimasi adalah apa yang ada di pikiran setiap penduduk di situ. Mulailah industri-industri seperti industri seni ya, industri seni, industri yang menghubungkan pikiran-pikiran. Iya. Angga udah buktiin. Dia udah bilang, saya tanya tadi, berapa modal yang dimulai? Dia nggak perlu modal. Iya. Dia cuma modal dia otaknya aja. Itulah ciri daripada industri kreatif. Betul. Kalau sederhana, kalau bicara tentang industri kreatif, kita coba ulik-ulik satu dulu. Kita berangkat dari konsep kreatif dulu. Kreatif itu kalau saya sederhana, bagaimana seseorang mampu mengembangkan ide-ide. Ide-ide untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam diri. Kemudian bahkan dia menemukan peluang dari ide-ide. Satu, itu. Jadi kalau kita bisa mengembangkan apa ide-ide kita itu, kita sudah termasuk kreatif. Yang kedua, industri. Hati-hati, Mister. Hati-hati pebis muda yang luar biasa bahwa kalau kita ingin menjadi ide itu bisa jadi uang, kita harus memahami konsep industri. Dalam konteks ini, apa itu? Kita mencoba harus mulai dari apa? Ide itu harus dituangkan dalam bentuk apa? Bisnis. Tuh. Kalau misalnya tadi dia bicara tentang cosplay ya, gitu. Iya. Ide itu harus diturunkan dia ke dalam produk seperti ini. Desain dulu. Betul. Desain, kemudian dia produksi, kemudian dia deliver kepada konsumen. Akhirnya apa? Terjadilah pertukaran value di situ. Iya. Pertukaran nilai. Angga dapat uang, si konsumen dapat produk. Di situ. Nah, apa sih sesi daripada industri kreatif itu? Industri kreatif bicara tentang apa? Kreativitas dan bagaimana dia mengoptimasi apa yang ada di intelektual dia. Betul. Intelektual dia. Nah, Luar biasa. oleh karena itu apa? Setiap pebis muda harus bisa mengoptimasi yang ada di pikiran. Iya. Itu. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Ini memang pemerintah kita udah peduli di sini. Bagi kita nih anak muda. Saya masih anak muda ya, Mister. Iya. daripada Mister. Iya. Bagaimana? Saya permuda dipanggil Mister soalnya. Betul. Gitu. Mister, ini adalah kesempatan luar biasa. Iya. Memang sih pemerintah mengakui ada 5 masalah sebenarnya yang ada di industri kreatif Indonesia. Pertama adalah kurangnya jumlah dan kualitas daripada sumber daya manusia yang memahami kreatif industri. Betul. Di Indonesia masih jarang. So, kita hitung coba. Seperti Angga ini berapa orang gitu. Iya. Ya? Berapa? Ini cuma satu-satunya di Bandung nih kayaknya makhluk ini nih. Itu kenapa nggak biasa ya? Makanya. 17 Agustus kemarin kan hebohin Bandung ini kok. sih. Naik motor sambil pakai
wajah hitam gitu. Saya kaget juga tadi, itu Iya, beneran nggak sih si satria Angga wajah ya? hitam. Malah saya tanya polisinya marah nggak minta foto kata Iya, polisinya. Oke, terus Itu satu, jadi kekurangan. Jadi Oke. buat kita pebis muda bisa kita masuk di situ. betul. Nah, yang kedua adalah kekurangannya adalah dukungan iklim bisnis di Indonesia. Itu masih kurang mendukung. Regulasi-regulasi yang mensupport untuk kreatif industri masih kurang. Yang ketiga adalah penghargaan yang masih kurang. Penghargaan. Contoh, Angga ini model dia bisa gampang banget ditiru ya. Iya. Ya, paling yang membeli harga, orang tahu harganya produk Angga sampai 7 juta tadi, nggak semua orang. Iya. Orang mengerti, tapi tidak semua orang Dan tahu. ternyata yang mau beli itu orang luar semua, coach. Itu yang dia Iya. bisa menghargai Menghargai seni hasil Iya. daripada ini. Kalau kita daripada beli mendingan bikin sendiri. Contoh Kalau bisa ya kalau misalnya, bisa. bisa ngawal-ngawal banget ya ke sini ya gitu. Iya. Ketiga, keempat misalnya masih terbatasnya teknologi. Saya tangkap apa yang disampaikan Angga tadi. Untuk pengembang industri kreatif, teknologi itu harus benar-benar disupport. Ya, coba kita lihat banyak internet belum semua lah ya yang Iya. bisa memanfaatkan ya, di daerah masih terbatas gitu, hanya di kota-kota gitu. Tapi ini menjadi constraint gitu, kendala untuk mengembangkan industri ini. Yang terakhir, Mister, ini yang paling berhubungan dengan keuangan. Bagi saya nggak masalah ketika Angga bilang Coach Miriza, di awal sih memang saya nggak butuh uang untuk memulai. Tapi saya bilang, Angga, ini adalah kita masuk ke industri. Iya. Kita bicara tentang kreatif industri. Bicara tentang industri itu bicara masalah skala besar. Betul. Kenapa? Ada opportunity cost di situ yang lagi pertimbangan. Artinya apa? Kita harus mencapai skala ekonomis. Gak bisa Angga bikin satu-satu. Gak bisa. Iya. Dia kalau mau bisa untung, dia harus bisa bikin skala besar. Permasalahannya perbankan. Nah, ini perbankan masih kurang trustnya untuk ke industri kreatif. Ini jadi constraint ya. Banyak binaan kita di GMB Entrepreneur School juga merasakan, gimana untuk mendapatkan pendanaan. Betul. Lihat dulu agunannya bagaimana, Iya. kolateralnya, Iya. kolateralnya bagaimana. Kemudian apa jenis bisnisnya. Biasanya kalau di industri kreatif itu yang saya bilang tadi, growingnya masih step by step ya gitu, tidak rutin gitu. Jadi orang tidak melihat seperti Angga bilang tadi di luar tadi bilang bisa jadi di bulan ini tinggi, bulan depan belum tentu gitu. Iya. Artinya apa? Skala ekonominya belum tercapai. Ini menjadi perhatian buat perbankan. Ini 5 masalah. Tapi bagi saya ini, Mister, bagi kita sebagai seorang entrepreneur jelas, sekecil apapun, sekecil apapun ancaman, sekecil apapun obstacle, tantangan yang dihadapi, pasti ada Peluangnya, ya. Disinilah tantangan buat para pebisnis gitu. Tidak bisa, karena kita harus menjadi luar biasa itu karena apa? Karena besar, karena tantangan. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Apa yang harus dilakukan di sini? Buat pebisnis muda, kalau kita sudah melihat environment seperti itu, saya rasa ini peluang. Betul. Saya rasa ini peluang. Banyak anak muda, ya saya lihat ini juga masih banyak nih. Ini teman-teman dari Cyber Labs ya. Cyber Labs ini industrinya di bagaimana bikin program IT, ya? software. Ya, kemudian ada juga di tadi sahabat kita pebisnis muda dia Supernova, dia mau ke sini tapi ada halangan, dia bisnis fashion. Betul. Itu part of. Karena apa? Di pemerintah kita tuh ada 14 subsektor. Sektor industri Ya, kreatif. industri Ya. kreatif. Satu yang tadi ini fashion ya. Ini termasuk satu dari 14 sektor itu. Betul, ya? betul sekali. Kemudian yang IT bisa gaming. Ini teman-teman kita yang band ini. Hanya masalahnya ini yang perlu diperhatikan. Supaya kita bisa memanfaatkan industri kreatif industri ini, karena apa? Di luar negeri ini sangat booming. Coba kita lihat, mohon maaf, Jepang. Iya. Jepang itu benar-benar luar kreatif biasa. industrinya luar biasa, Mister. Coba Mister lihat. Kalau bicara tentang kreatif industri, substansinya sederhana kok. Bisa nggak manfaatkan knowledge yang ada di situ? Tadi kebetulan saya lihat di sosial media yang saya buka tadi itu ada satu gambar. Begitu ini inspiratif sekali, Mister. Ada satu gambar, di atasnya itu ada gambar, mohon maaf nih saya sebutkan negaranya Jepang. Iya. Satu lagi negaranya kita. Iya. Ya, di negara itu dia bilang nih, digambarkan di visualnya di situ tenang, nggak banyak kendaraan, Mister ya, nggak banyak macet gitu Iya, ya. iya. Di bawahnya, wow, Macet. macet, Oh, ampun iya. ampun, motor. Sederhana statementnya kok. Bedanya antara negara kreatif dan non kreatif gitu. Iya. Oh. Bedanya negara pembuat ide dengan yang membeli ide. Membeli ide. Dampaknya gimana? Negara Jepang saat ini dia sangat-sangat mobil mah berkurang mereka ya Iya, gitu. iya. Kemudian apa lagi? Dia tidak banyak kendaraan sehingga bikin macet. Mereka malah menggunakan yang namanya sepeda. Di kita
Nah, inilah dampaknya sekarang BBM akan dinaikkan loh, Iya, ya iya. gitu. Ancaman nilai perdebatan kan sekarang. Iya, iya, Kenapa? iya. Karena tingginya konsumsi. Di sinilah Mister. Nah, apa yang harus dilakukan buat kita para lulus muda? Saya selalu ingat dengan pernyataan salah satu teman saya kemarin, bahwa kita sebagai pengusaha muda ini, lulus muda ini adalah pahlawan. Ya, mungkin kita tidak berperang membawa apa tuh namanya, Senjata, bambu runcing, bambu misalnya, runcing, ya, ya. tidak membawa bambu runcing, tapi kita membawa yang namanya bisnis yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Kita jadi pahlawan. Nah, Iya. ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di malam ini menanggapi apa kreatif industri. Satu, kalau pebis muda ingin mendalami potensi yang ada di kreatif industri, karena suka tidak suka pemerintah juga udah mulai peduli saat ini. Iya. Ya, peraturan pemerintah udah mencoba untuk mensupport berkembangnya ini. Satu, lihatlah apa yang disampaikan oleh angkatan. Dia mencoba berbisnis itu dari potensi dia dulu. Potensi dia dulu. Betul. Dia memang mulainya dari 2011 ya, enggak ya? 2011, tapi dari 2008 dia udah menggali itu potensi dia. Ini benar luar biasa loh Mister. Kenapa? Inilah kalau boleh dibilang selalu saya sampaikan di kelas ataupun dimanapun, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah dia harus knowing your business. Ya, dia harus mengetahui. Pahami bisnis itu ya. dulu. Jangan sampai kita hanya langsung meniru menjalankan, tidak, nggak bisa kayak gitu. Dan Rangga ini termasuk orang yang memahami bisnis Iya. beliau ya. Dari awal. Iya. Dia tadi ditanya kan konsep, dia bilang memang melakukan ATM sih. Ya, amati Tapi tiru kan modifikasi. di M terakhir ini yang Iya, benar-benar dia memodifikasi. betul modifikasi. Gitu, iya, Nah, iya, iya. Potensi diri, pebis muda, potensi diri galilah dari sekarang. Iya. Kalau pebis muda sukanya di bisnis, misalnya bisnis industri musik nih teman-teman kita yang seperti yang band ini ya gitu, Iya. Belva Band. Belva, Iya. ya, benar-benar tanya ke diri, apakah ini potensi diri saya nggak sih gitu. Kalau hanya main gitar, ya benar-benar harus dipahami gitar, jangan hanya sebatas saya bisa berapa main kunci, berapa lagu ya gitu, Iya. nggak bisa. Karena itu key sukses dalam berbisnis gitu. Iya, iya, iya. Potensi diri, gali itu. Yang kedua, ini yang penting, tapi dua dulu ya. Iya, dua-dua. Oke. Yang kedua ini berhubung dengan passion, Mister. Oke. Passion itu apa? Gairah kita terhadap bisnis ini. Iya. Seneng nggak kita dengan bisnis ini kita? Kalau seneng, Mister contoh sampai bikin kumis segala, iya. artinya seneng. Enggak, buktinya Dia senang gitu. menyenangi gitu. Iya. Menyenangi. Saya tadi bilang, enggak, saya jadi kaku gini ya, gitu. Karena saya tidak terlalu ini, tapi beliau menikmati gitu. Iya, iya. Itu adalah dua hal pertama yang harus dimiliki dulu, Mister. Betul. Bagaimana kita mengoptimasi, memanfaatkan yang namanya kreatif industri ini. Waduh, Tuh. luar Baru dua biasa. ya? Iya, dua. Ada berapa lagi, Coach? Ada kurang lebih 5 lagi. Ada 5 ya, baik. lagi. Dan tentunya pemirsa, kita masih akan belajar lagi di acara yang luar biasa ini. Dan tetap jangan kemana-mana, tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. You know I love you so. Saksikan Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Untuk Anda, Bandung TV bekerja sama dengan komunitas Brahma Kunta mengadakan hipnoterapi oleh Guru Mangku Hipno. Jumat 29 Agustus pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lokasi Lobi Serbaguna Bandung TV. Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3 Asa, Asi, Asu setiap Senin
pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Ambil cahaya cinta untuk terangi jalanmu. Masih di acara Nubis. Yang muda yang berbisnis. Wow. Luar biasa, pebisnis muda di rumah ya. Yap. Coach Mariza, ngomong-ngomong sudah 4 segmen, saatnya saya lepaskan ini karena Oh, akhirnya Mister menyerah juga. iya, karena ternyata tidak apa ya, tidak seenak yang dibayangkan. Beruntung lah tangan saya ada duluan. Iya, ini harus memang passionnya harus dapat kayak si Rangga tadi betul ya. sekali. Coach, tolong dibuka dulu nih, Coach. Aduh, tunggu dulu. Aduh, gimana nih? Pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Ini hasil kreatif loh, Iya, Mister. Jadi wow. harus ada treatment khusus ya Oh, buat hasil iya. kreatif. Yang jelas tidak kayak mantra-mantra kayak gitu ya, Coach. Ya, Iya. oh ini juga. Iya. Oh. Langsung. Oke. Oke, terima kasih. Coach. Sama-sama. Bah, tentunya pemirsa di rumah, saya sebagai host di acara Nubis tentunya tidak lengkap kalau tidak bermain Magic Tree. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Iya. Dan ini dirahasiain loh tadi ya. Dan ini ada hubungannya dengan kreatif industri. Asik. Industri kreatif di mana? Satu tali dan ini kebetulan tadi ada sepatu bekas saya ambil, Bos. Untungnya bukan punya saya. Dan bagaimana membuat sebuah keajaiban dengan seutas tali ini? Bos bisa pinjam Apa tuh? cincin kawinnya? Oh iya iya iya. Oh, Oke. Pak, saya bukan cincin kawin ya? Insya Allah ini. Iya. Pastilah, Iya, iya. pastilah ini cincin kawin saya. Oke, tapi nggak dihilangin kok kan? Ah, Iya, no. kalau apa-apa Mister tanggung jawab nih. Iya. Ini dampak daripada industri kreatif harus Iya. tanggung jawab ya. Baik. Nah, kebetulan sebuah trik seperti ini ya kita masukkan. Kemudian seperlihatkan pemirsa dan pebisnis muda di rumah masih bisa melihat. Kemudian saya coba di Coach Marisa tolong diikat. Dekat ya. Ya, tolong ditaruh dulu ya. Diikat, oke. Kencang? Iya, kencangkan. Iya. Wah, luar biasa Coach Marisa. Ini Tamat kan nih, ya. beneran. Pramuka ya. Bener Oke, ini. baik, udah cukup. Ah, dah. Dan sudah terikat di sini Coach Marisa mengikatnya. Luar biasa Coach. Yap. Tiba-tiba ya. Ah, Ya, dah. dia hilang Coach. Tar dulu nih, cincin saya kemana? Ya. Dan tadi rupanya ya sebuah industri kreatif itu bisa berpindah, Oh, transformasi Coach. asik. Ya, ya seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Kalau nggak tepuk tangan nggak apa-apa. Enggak, masalah saya ter ini jadinya, karena ya gitu. Tapi aman. Cincin kayaknya saya balikin. Oh, alhamdulillah saya pasang dulu ya Mister ya. Saya pasang dulu nih. Dan tentunya pebisnis muda, hal yang menarik dalam sebuah kreatif industri adalah di mana Anda merasakan dulu nyaman pada kreativitas itu sendiri, baru Anda menjadikan sebuah industri dan akhirnya menghasilkan uang. Dan tentunya kita minta Coach Marisa untuk mengulas lebih jauh lagi apa yang dilakukan oleh Rangga, Yep. ya Rangga Kancil Yep. ini dengan bisnis kreatifnya yang awalnya hobi saja, Ya. ternyata menghasilkan uang yang luar biasa. Silakan Coach Marisa. Nah, inilah pebisnis muda yang luar biasa ya gitu, bahwa banyak hal yang bisa kita ambil dari seorang Rangga ya gitu. Bahwa ini kunci buat yang ketiga nih Mister, Ya, untuk para pebisnis muda. Yang ketiga apa? Knowledge. knowledge. Tingkatkan knowledge Anda untuk bisnis itu gitu. Ketika Rangga dari 2008 dia udah memulai bisnisnya, dia terus belajar. Tapi ada 3 knowledge yang harus dimiliki gitu. Ya, Satu, knowledge tentang konsep entrepreneurship itu sendiri. oke. Entrepreneurship itu jelas kok, mindset adanya di sini. Dan itu benar-benar relevan dengan kreatif industri. Mindset harus dibenarkan. Hakikat seorang entrepreneur itu apa? Kreatif Iya. dan inovasi. Ini harus dikembangkan oleh setiap entrepreneur. Artinya dia harus jadi orang gila ya, tanda kutip. Kalau tanda kulitnya iya. Iya. Tapi jangan gila benar. Kreatif ya. Kenapa? Dia harus masuk ke skala industri. Betul, Nah, betul. untuk masuk ke skala industri, dia harus mengerti knowledge yang kedua. Dia harus mengerti yang namanya bisnis. Suka tidak suka, Rangga tuh berhubungan dengan bisnis. Bisnis itu adalah konsep yang sederhana bagi saya UUD ya. Ya, Ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit. duit. Tapi duitnya dalam konteks profit ya. Profit. Create money. Ini benar-benar dasar sekali. Yang ketiga, untuk mengembangkan bisnis dia perlu manajemen. Manajemen. Karena apa? Ingat, kita masuk di industri. Ya, ya. Knowledge ini harus terus dikembangkan, Mister. Harus dikembangkan. Kenapa? Salah satu karakter para kreatif industri adalah knowledge tadi. Nah, ya.
Ngomong-ngomong tadi kan di segmen ketiga kita udah bahas 2. Yap. Itu ada 5 lagi ya, Kak? Ya, ini yang ketiga tadi knowledge. Yang ketiga Dia knowledge ya. punya knowledge. Oke, oke. Kenapa? Dasar kreatif industri adalah di knowledge. Oke. Dan ini adalah kalau boleh bilang aset paling utama. Aset utama. Rangga tidak punya uang tapi dia punya ini. Ya, idenya luar Terus biasa belajar. pilihannya. Terus belajar. Kalau udah memilih misal Dova bisnisnya band harus dalamin. Manajemen band itu seperti apa? Jangan hanya antar Bandung. Rangga harus bisa. Tahun depan kita udah masuk ASEAN. Ya. Pahami. Tadi udah masuk Thailand ya, gitu. Singapura, Malaysia, dalamin lagi. Oke? Nah, itu yang ketiga, Mister. Yang keempat, skill. Nah, ini yang lebih luar biasa. Oh, yang keempat Skill. Ya. Saya selalu bilang, saya selalu terinspirasi dengan bukunya Malcolm Gladwell bilang bahwa 10.000 jam terbang. 10.000 jam terbang. Ini semudah. Ketika kita memilih satu industri, bisnis, ya, misalnya kita desain atau fashion seperti yang diambilkan oleh Angga, dia harus menjadi teruji kalau dia udah mencapai namanya 10.000 jam terbang. Artinya kalau ditahunkan itu Tergantung, Mister. Bagaimana dia optimasi dia ya, gitu. Optimasi dia. 10.000 jam terbang itu artinya aktif ya? Betul, melakukan Oke. berulang ya. Dia melakukan nyanyi, kalau dia band, Iya. dia melakukan desain atau di teman-teman di sini yang bikin IT, dia selalu mendalami itu. Kenapa? Ilmu tuh kalau semakin semakin dalam banyak yang nggak kita tahu. Betul sekali. Di sini kita fokus. Skill tuh gimana? Bagaimana kita berulang. Itulah baru kita bisa teruji. Nah, berhubungan dengan skill, mungkin ada yang mau tanya di sini? Ya, mungkin ada yang Baik, mau silakan. Bisa berdiri? Ya. Nama saya Sinta Sartika, kuliah di STSI Bandung. Oke. Mau bertanya, gimana cara kita sebagai mahasiswa untuk bisa memasuki industri bisnis? Terima kasih. Saja? Iya. Ini satu Mister. Bagi saya ini pertanyaan dasar buat para pebisnis kita. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri supaya apa? Supaya benar-benar siap menghadapi yang namanya industri kreatif. Apa yang harus disiapkan? Yang keempat ini, Siska tadi, Sinta. Skill itu diasah dari sekarang. Setelah tadi Sinta udah punya namanya potensi diri, tahu. Kemudian udah tahu namanya passion, ya. Ketiga knowledge, keempat skill. Latih terus. Kenapa? Ini akan mempengaruhi yang namanya kualitas daripada produk yang kita hasilkan di industri. Itu Sinta. Skill dari sekarang. Sekarang angkatan berapa? Tahun berapa? Di STC-nya? Semester 3. Masih awal, Mister. Iya. Masih awal. Jadi ini masih panjang. Asal dia fokus kepada apa yang dilakukan sejak dia sekarang. Iya, iya. Ya, yang kelima, ini yang penting juga. Bagaimana dia harus punya attitude yang benar. Kalau Sinta bisnisnya nanti, apalagi pas masa mahasiswa ini masa-masa yang rentan menurut saya. Emosionalnya tinggi ya. Betul. Itu kadang-kadang membuat jadi kontraproduktif gitu. Iya. Nah, seorang entrepreneur ya kalau mau memanfaatkan kreatif industri ini harus benar-benar memahami attitude yang benar dalam berbisnis. Dia benar-benar harus sabar, dia harus benar calculated risk taker ya gitu. Dan inovasi itu harus benar-benar dipegang. Jangan sok baru mulai bisnis udah belagu dalam bahasa saya gitu. Iya, iya. Udah jadi bosi, pada akhirnya apa? Itu akan membuat bisnis kita fail. Iya, iya. Nah, terakhir, ini yang penting sekali. Bagaimana setiap entrepreneur kalau memanfaatkan kreatif industri punya morale, bukan moral ya. Ya, bukan moral. Morale. Artinya apa? Apa? Ada 3 konsep yang ada di morale. Satu, yakin nggak sih dengan bisnis ini gitu? Saya ngelihat di wajahnya Angga, dia yakin dengan bisnis ini. Ya, dia rencana dia ke depan seperti apa? Dia mau mengembangkan, dia pengen punya toko. Iya. Ya, dia pengen punya kreatif produk yang lain katanya tadi. Itu dia punya apa? Dia yakin dengan pilihan bisnis ini gitu. Betul. Nggak bisa main-main, Mister. Nggak bisa main-main. Kalau mau setengah-setengah, yakinlah para pebisnis mudanya. Kita tidak akan bisa menjadi pebisnis yang luar biasa. Iya. Itu Kenapa? moral yang pertama tadi, Pak. Yakin nggak? Yakin. Yakinan. Gitu. Wow. Yang kedua, disiplin, Mister. Oh. Disiplin. Pebisnis muda, disiplin itu bicara apa sih sebenarnya disiplin itu? Kalau bicara disiplin itu bicara apa, melakukan apa yang sudah kita komitkan gitu. Baik dalam diri maupun dalam bisnis. Bisnis, betul. Saya mencoba untuk melakukan itu gitu. Bahwa kalau saya setiap hari itu misalnya salah satu kreatif industri yang saya lakukan ya saya menulis. Oke. Nulis ya. Saya menulis itu minimal 7 sampai 10 tulisan harus saya kirim tiap hari gitu. Jadi saya benar-benar mencoba mendisiplinkan. Pusing-pusing, Mister. Iya, iya. Tapi ini konsekuensi gitu. Konsekuensi bahwa ketika mau sukses dalam kreatif industri ini kita harus disiplin. Jadi jangan salah persepsi dulu. Orang bilang apa? Jadi entrepreneur punya apa? Time freedom, financial freedom. Bagi saya no.
Iya. Ada titik koma, ada bintang di atas kecil. Iya. Apa itu? Term and condition applied katanya. Iya, iya. Apa itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Kapan itu gitu? Itu bisa kita lakukan ketika bisnis kita tuh udah melewati, bagi saya Dan dia berjalan, sistem udah jalan, kita udah nggak ada, tetap berjalan gitu. Itu baru kita bisa, kita punya time freedom. Iya, iya. Bisa didelegasikan ke tim kita, ke staff kita. Tapi kalau kita nggak ada, berantakan, itu belum bisa ditinggalin. Tuh, yang terakhir ini yang penting sekali, Mister. Di dalam moral itu bahwa kita punya antusiasme yang tinggi. Antusiasme yang tinggi. Kita senang gitu, menyenangi apa yang lakukan terhadap bisnis kita. Coba Angga, idenya saya lihat nggak pernah berhenti. Iya, iya. Karena dia menyenangin gitu. Dengan menyenangi itu ada ide-ide. Kenapa? Ingat kembali, kreatif industri sangat dependent kepada apa? Bagaimana ide, bagaimana knowledge. Betul. Disinilah seorang entrepreneur harus benar-benar sukses, bisa memahami bahwa dibutuhkan knowledge yang luar biasa yang 6 tadi itu. Oke, baik. Dan tentunya saya menghadirkan dulu saya ke sini, Rangga ke depan, karena pasti ada pemirsa di rumah pengen telepon nanya-nanya juga mungkin ke Rangga. Langsung aja telepon di 022721421 yang ada di di bawah ya. Di 7214213 ya. Jadi 721421721 7211423. Silakan bagi yang mau nelfon, mau nanya-nanya tentang bisnis yang digeluti oleh Rangga Kancil. Ya, ini luar biasa sekali ya. Dan Coach, mungkin kita tanya berikutnya si Rangga Kancil ini pengen apa sih obsesinya ya ke depan itu apa? Untuk obsesi ya mungkin pasti pengen lebih sukses lagi ya, apalagi sukses, namanya kita muda pasti pingin punya planning untuk masa depan kita ketika tua nanti juga. Jadi ya sekarang saya pingin lebih terus mengembangkan lagi, terus menggabungkan teman-teman semua yang punya kreativitas untuk gabung lagi. Gitu. Nah, kalau boleh tahu di Bandung ini sudah berapa banyak sih yang menjalankan? Mungkin ada komunitasnya di sini? Kalau komunitas banyak ya, sebetulnya mungkin teman-teman semua nonton, teman-teman kasih Mungkin ada yang mau telepon, silakan bagi teman-teman 7214213 yang dibawa ya, silakan. Kalau ada yang mau telepon? Ada yang telepon? Oh ya, udah ada yang masuk nih. Ayo. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Ayo, sebutkan dulu slogannya apa? Nubis. Yang muda yang berbisnis. Oh, luar biasa. Oke, namanya siapa nih? Angga. Oh, Angga juga. Oh, Angga. Oh, ini. Angga. Oke, mungkin mau bertanya. Angga dari mana? Dari Bandung. Oh, dari Bandung ya. Oke, baik. Angga, ada yang bertanyakan? Ke siapa? Ke Coach Marisa atau ke Rangga? Peluang bisnisnya sendiri, kedepannya itu gimana ya? Peluang bisnis cosplay ini ya? Iya. Oh ya, oke. Mungkin Rangga dulu ini gitu. Mungkin pertama saya pernah sempat berpikir ya, kalau peluang bisnis ini apakah akan mati dimakan waktu atau apa? Tapi tetap kita ingat gitu, yang namanya kita bisnis kita adalah kreatif. Kita mati kalau kita tidak kreatif gitu. Selama kita berjiwa dan berkreatif, yakinlah akan hidup terus gitu aja. Oh ya, oke. Oh maaf, tadi Angga udah telepon. Angga, halo? Iya, halo. Masih ya? Udah dijawab, udah dijawab nih. Bang Kancil, ayo. Hah? Bang Kancil. Kok Bang Kancil? Kok tahu sih? Siapa itu? Siapa kau? Oke. Siap, Bang. Waduh, udah banyak berubah. Oke, mungkin Coach oke, itu aja Angga ya. Oh iya, makasih. Oke, ya, thank you ya. Oke. Nah, satu pertanyaan Angga itu sederhana tapi tajam, dan saya yakin ini mewakili pertanyaan-pertanyaan daripada pebisnisnya yang di luar sana ya gitu. Bahwa memang pada dasarnya ini perlu para pebisnis ingat. Kalau konteks entrepreneur, bahwa dia harus bisa menciptakan peluang. Jadi tidak hanya melihat peluang ya, dia harus menciptakan peluang. Dan itu sampaikan Angga benar. Itu ada di sini. Karena ini karakter kita adalah industri kreatif. Nah, jadi bagi saya Angga ini tidak akan pernah mati sepanjang kreativitas kita terus berkembang. Caranya gimana? Belajar. Belajar dari orang yang sudah berhasil, belajar dari buku, belajar dari mana, itu akan terus mengembangkan kreativitas. Demand itu pasti akan ada. Karena inilah ketika Angga memilih jadi entrepreneur, dia harus bisa namanya menciptakan peluang. Iya. Bukan melihat peluang. Itu, Mister. Tapi gini kok, tadi lebih senang dipanggil Kancil ini. Jangan-jangan ini ya gini. Kancil itu kan identik dengan cerdik. Cerdik ya, betul. Jangan-jangan branding itu dibangun cerdik karena
dia otaknya surga ngomong. Ini merepresentasikan Dan diri sebenarnya saya. gini, Pak, tadi Ya, kita betul. bahas tentang bahwa di industri kreatif itu Ya. sulit sekali untuk masuk ya di Ya. dunia perbankan. Namun kalau beliau ini gampang sekali Ya. untuk menjaminkan, tinggal motor kumbangnya dijaminkan itu udah aman gitu. Betul. Oke, mungkin itu aja ya. Yap. Kita sudah kedatangan Yap. orang yang luar biasa, Boleh, sumber ya. informasi kita. Terima kasih Yap. sudah bisa hadir di acara Nubis yang mulia yang berbisnis. Dan tentunya Coach Mirza, terima kasih juga. Sama-sama, Dan Mister. pemirsa, seorang pelaut yang hebat tidak akan lahir dari ombak yang tenang. Dan tentunya Anda berbisnis muda di rumah akan menjadi seorang Luar pelaut biasa. yang luar biasa ketika Anda bisa menantang ombak tersebut. Tetap di acara Nubis di acara berikutnya, dan Nubis Yang muda yang berbisnis. What would I do without your smile now? Drowning me and you kicking me out. Got my hands spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in my beautiful mind? I know your magic come is right. And I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright. My hands under water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm not up in my mind. 'Cause all of me love all of you. Love your curves and your edge. Oh, your perfect imperfection. Give you all to me. I give my all to you. You're my